kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, pihak RRI Pro 2 FM Sumeneb. Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Masalembu, yang mana telah memfasilitasi saya dan memberikan kesempatan kepada saya siaran dalam rangka belajar daring. Semoga kegiatan ini dapat sedikit banyak membantu siswa-siswi kita yang sedang belajar dari rumah. Selamat pagi juga buat sahabat-sahabat kreatif, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Masalembu dan siswa-siswi SMA sekabupaten Sumeneb umumnya. Semoga kita semua di sini selalu diberi kesehatan dan semangat yang tak terhingga ya. Amin. Agar tetap bisa belajar, walaupun tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karena apa ya? Sejatinya belajar itu tidak harus terbatas ruang dan waktu. Betul tidak, Mas? Betul. Betul. Oke, mungkin bisa langsung saya mulai ya? Oke, Bu. Oke. Ibu Maria. Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini adalah materi pertama ketika kita bertemu dengan yang namanya kimia di SMA. Karena ini adalah materi awal untuk kelas 10. Mungkin anak-anak banyak yang masih belum kenal atau belum pernah mendengar apa sih itu ilmu kimia. Mungkin juga banyak anak-anak yang sudah pernah mendengar biasanya ada bahasa bahan kimia berbahaya, bahan kimia beracun, dan segala macamnya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah 3.1. Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Oke, tujuan pembelajarannya kita ambil ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami apa sih itu ilmu kimia. Yang kedua, memahami dan menjelaskan materi serta klasifikasinya. Yang ketiga, menjelaskan contoh peranan ilmu kimia terhadap bidang ilmu yang lain. Dan yang keempat, kita memahami dan menerapkan metode ilmiah. Oke, mungkin kalian selalu bertanya-tanya, apa sih itu kimia? Biasanya, mungkin ada juga yang sering melihat ada iklan yang mengatakan tidak menggunakan bahan kimia lah, hanya menggunakan bahan herbal saja, karena seakan-akan iklan ini menganggap semua bahan kimia berbahaya. Padahal, sejatinya sangat banyak bahan kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada juga bahan-bahan kimia yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup kita. Contohnya, ini adalah air. Air adalah bahan kimia yang setiap hari kita konsumsi, kita pakai untuk minum, kita pakai untuk mencuci, dan kita juga pakai untuk kebutuhan yang lain, mandi dan sebagainya. Air sendiri merupakan bahan kimia dengan rumus kimia H2O. Nah, selain air, ada juga udara. Udara yang bersih dan sehat pasti adalah udara yang kita idam-idamkan dan kita harapkan. Karena udara di sini terdiri dari campuran bermacam gas. Di antaranya ada gas nitrogen 78%, ada gas oksigen 20%, ada argon 0,93%, dan ada karbon dioksida 0,30%. Lalu sisanya adalah gas-gas yang lain. Nah, dalam proses pernapasan yang kita hirup adalah oksigen, di mana oksigen merupakan senyawa kimia. Oke, selain air dan udara, ada lagi unsur-unsur seperti natrium, kalsium, magnesium, iodium, selenium, fluorin, zinc, dan fosfor.
Semua zat-zat ini kita konsumsi setiap hari. Karena apa? Semua zat-zat ini terkandung dalam nasi yang kita makan setiap hari. Oke. Jadi, sekarang jangan menganggap semua bahan kimia berbahaya. Nah, biar kita lebih kenal jauh dengan apa sih itu kimia, mari kita berkenalan dengan kimia. Kimia pertama kali digaungkan sudah sejak tahun 700 sampai 778 yang lalu. Ilmu kimia diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata alkimia yang bermakna perubahan materi. Tokoh kimia pada waktu itu adalah Bapak Jabir Ibnu Hayyan. Nah, dari Bapak Jabir Ibnu Hayyan ini dipelajarilah sifat-sifat kimia, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan segala macamnya yang berhubungan dengan materi. Sehingga definisi dari ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan dan energi yang menyertai suatu perubahan materi atau zat. Nah, kita sudah tahu bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Apa sih itu materi? Pasti kalian bertanya-tanya apa itu yang kita sebut sebagai materi yang dipelajari dalam ilmu kimia. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa pasti adalah materi. Contoh, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya adalah materi. Bangku, buku, kursi, itu juga adalah materi. Manusia termasuk materi apa bukan? Tentu, manusia memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, manusia juga termasuk materi. Oke, lanjut. Setelah kita tahu definisi dari materi itu sendiri, kita lanjut mempelajari wujud zat atau materi. Wujud zat, ada 3 wujud zat atau materi. Yang pertama, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Ciri-ciri dari zat padat di sini, yang pertama mempunyai bentuk dan volume tertentu. Contoh, misal padatan besi, bentuknya sudah tertentu. Jarak antar partikelnya sangat rapat dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Jadi syarat ciri yang kedua dan ketiga ini adalah ciri dari partikel penyusun zat padat. Untuk zat cair, ciri-cirinya bentuknya tidak tetap, bergantung pada wadahnya, volume tertentu. Artinya, misal kita masukkan air ke dalam gelas, bentuknya mengikuti gelas. Kita masukkan air ke dalam botol, bentuknya mengikuti botol. Nah, yang kedua, jarak antar partikelnya agak renggang dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Karena jarak antar partikelnya relatif renggang atau agak renggang, sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Oke, yang ketiga, di sini ada zat gas. Gas di sini ciri-cirinya tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Misal, kita masukkan gas ke dalam tabung gas, maka bentuk akan menyebar ke seluruh tabung. Kita masukkan gas ke dalam ruangan akan menyebar ke seluruh ruangan. Oke, yang kedua, jarak antar partikelnya sangat renggang sehingga mengakibatkan partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Oke, sekarang perubahan wujud zat. Kalau tadi kita sudah belajar wujudnya, ada wujud padat, ada gas, dan ada cair. Sekarang kita belajar perubahannya. Perubahan dari cair menjadi benda padat kita sebut dengan membeku. Contohnya es batu. Kalau sebaliknya dari benda padat menjadi benda cair kita sebut mencair.
Ya, contohnya juga es batu yang kita cairkan menjadi air. Kemudian, kalau perubahan dari benda cair menjadi benda gas kita sebut sebagai menguap. Misal kita memasak air, lama-kelamaan airnya semakin berkurang. Hal itu dikarenakan ada partikel-partikel cairan yang berubah menjadi gas atau uap. Oke, kalau dari benda gas berubah menjadi benda cair, kita sebut sebagai mengembun. Contohnya embun di pagi hari. Nah, kalau perubahan dari benda padat menjadi benda gas, kita sebut menyublim. Contoh ini misal, kita menyimpan kamper di dalam lemari. Lama-kelamaan kampernya akan habis. Itu bukan karena kampernya ajaib ya, tetapi karena perubahan padatan kamper berubah menjadi gas. Nah, sekarang kalau perubahan dari benda gas menjadi benda padat, kita sebut dengan mendeposisi. Contoh, asap buangan kendaraan pada knalpot itu adalah dari gas berubah menjadi padatan kecil-kecil seperti arang. Oke, itu tadi perubahan wujud zat. Kita lanjut, sifat-sifat materi. Materi juga punya sifat-sifat. Ada dua sifat, ada sifat fisika dan ada juga sifat kimia. Sifat fisika, contohnya ada wujud, wujud yang sudah kita pelajari tadi, ada warna, ada rasa, dan juga ada bau, serta lain sebagainya, masih banyak lagi. Kalau sifat kimianya, misal apakah dia zatnya mudah terbakar atau mudah busuk dan lain-lain. Ini Ibu beri contoh ada 3 senyawa di mana sudah Ibu beri sifat fisika dan sifat kimianya. Misal, berdasarkan wujudnya. Contohnya ada air, garam dapur, dan bensin. Kalau air, wujudnya ini adalah cair. Kalau garam dapur, wujudnya padat, sedangkan bensin adalah cair. Sedangkan rasa, kalau rasanya air tidak berasa atau rasanya tawar, kalau garam dapur sudah pasti rasanya asin, kalau bensin rasanya khas. Yang pernah mencicipi bensin mungkin tahu rasa khas dari bensin. Untuk sifat kimianya, misal mudah terbakar atau tidak. Jadi kalau air sifat kimianya tidak terbakar, kalau garam dapur dia juga tidak terbakar. Tapi kalau bensin dia adalah mudah terbakar. Lanjut. Nah, di alam semesta ini tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan materi. Materi pun juga bisa berubah. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan fisika ini adalah tidak menghasilkan zat baru, hanya terjadi perubahan wujud, bentuk, dan ukuran saja. Contohnya, ketika kita membuat es batu dari air, itu tidak terjadi zat baru, tetapi hanya berubah dari wujud cairan menjadi es batu yang berwujud padatan. Nah, contoh lagi perubahan fisika. Misal, kayu kita buat menjadi meja dan bangku. Jadi itu hanya terjadi perubahan bentuk saja. Yang selanjutnya contoh perubahan fisika ada kopi yang kita haluskan menjadi bubuk kopi. Itu tidak terjadi zat baru, hanya terjadi perubahan ukuran dari biji kopi menjadi serbuk kopi. Nah, perubahan materi yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Contohnya, ketika kita membakar kertas. Saat kita membakar kertas, kertas akan berubah menjadi arang. Kertas dan arang sifat kimianya sudah berbeda, artinya arang sudah tidak sama dengan kertas. Contoh lagi, perubahan kita pada proses pembuatan tape.
Tape kita buat dari singkong, setelah menjadi tape, itu tape tersebut adalah zat baru. Artinya singkong dan tape sifat kimianya sudah berbeda. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu perubahan materi, kita klasifikasikan dulu materi. Klasifikasi atau kita golongkan materi. Materi dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Homogen contohnya adalah larutan, kalau heterogen ada koloid dan suspensi. Oke, apa sih unsur di sini? Unsur merupakan zat kimia yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil atau zat kimia lain dengan menggunakan metode kimia biasa. Contoh unsur, misal ada unsur emas, ada unsur aluminium, ada unsur karbon, ada unsur nitrogen, dan sebagainya. Ini sudah Ibu berikan banyak sekali jenis-jenis unsur yang sudah kita temui, yang sudah ada, tinggal kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, selain unsur, zat tunggal tadi dibagi lagi menjadi senyawa. Apa sih itu senyawa? Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk ketika atom-atom dari dua atau lebih unsur yang berbeda bergabung membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Contoh senyawa. Ini Ibu beri contoh garam dapur. Garam dapur, rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Natrium klorida terbentuk dari logam natrium yang sifatnya lunak dan gas klorin yang sifatnya beracun. Tetapi ketika menjadi garam, ini berubah menjadi padatan putih yang tidak beracun dan aman dikonsumsi. Nah, tadi materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Campuran itu sendiri adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya tidak berubah. Jadi bisa gabungan antar unsur, bisa juga gabungan antar unsur dan senyawa, atau gabungan atau campuran senyawa dan senyawa. Ini campuran tadi ada campuran homogen dan ada pula campuran heterogen. Campuran homogen artinya campurannya serba sama. Jadi ketika dicampur tidak dapat dibedakan. Contoh, ketika kita membuat larutan gula, kita masukkan gula ke dalam air, terbentuklah yang namanya larutan gula. Setelah terbentuk larutan gula, kita sudah tidak bisa membedakan mana partikel gulanya dan mana partikel airnya. Kemudian campuran tadi dibagi lagi menjadi campuran heterogen. Apa sih campuran heterogen? Campuran heterogen contohnya adalah air dan pasir. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari campuran air dan pasir? Ya, campuran air dan pasir tidak dapat menyatu. Artinya masih dapat kita bedakan mana airnya dan mana pasirnya. Sehingga campuran ini kita sebut sebagai campuran heterogen atau campuran serba aneka. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu unsur, apa itu materi, unsur, senyawa, dan campuran, kita lanjut. Peranan ilmu kimia terhadap bidang ilmu lain. Ilmu kimia sangat berperan penting dalam ilmu-ilmu yang lain. Misal pada bidang kesehatan dan kedokteran, bidang teknologi pangan dan pertanian, bidang energi dan lingkungan, bidang geologi, dan bidang hukum dan HAM. Oke.
Contoh penerapan ilmu kimia dalam bidang kesehatan dan kedokteran, misal pada pembuatan obat-obatan, pembuatan vaksin, pembuatan cairan infus, dan alat-alat ronsen. Contoh pada bidang teknologi pangan dan pertanian, penerapan ilmu kimia misal pada pembuatan pupuk, biasanya kita mengenal ada pupuk kalium, ada pupuk nitrogen, ada pupuk urea dan segala macamnya. Kemudian ada juga pada proses pembuatan pestisida. Pestisida di sini digunakan untuk membasmi eh, hewan-hewan atau serangga-serangga pengganggu pada tanaman petani. Ini pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian ada pada penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada pengolahan makanan. Misal ini contohnya gambar apa? Gambar tempe ya. Tempe ini biasanya menggunakan bakteri Rhizopus oryzae. Kalau ini adalah contoh kecap. Biasanya menggunakan mikroorganisme Aspergillus wenti. Kalau ini yogurt biasanya menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Nah, yang keempat, pada bidang teknologi pangan dan pertanian ada sifat zat aditif. Zat aditif ini adalah zat tambahan makanan seperti pewarna, perasa, penyedap rasa, dan lain-lain. Kemudian pada bidang energi dan lingkungan ada pengolahan minyak bumi. Ini biasanya nanti menggunakan destilasi bertingkat pada pembuatan sel surya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga pada pembuatan baterai. Oke, dalam bidang geologi biasanya penerapan ilmu kimia dipakai untuk penentuan usia fosil. Kemudian dalam bidang hukum dan HAM, ini juga ada penerapan ilmu kimia di dalamnya. Contohnya pada uji forensik. Misal kita mau mengetahui sidik jari, ini biasanya menggunakan senyawa-senyawa kimia seperti iodin, ninhidrin, perak klorida, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu peranan ilmu kimia dalam bidang ilmu yang lain, kita lanjut pada metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Kenapa kita harus belajar metode ilmiah dalam kimia? Metode ilmiah di sini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Jadi semua ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam, dikembangkan melalui prosedur atau langkah-langkah sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Oke, adapun langkah-langkah metode ilmiah secara umum. Yang pertama biasanya setelah kita identifikasi masalah, kita tentukan masalahnya, kemudian kita merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. Misal, kita ingin meneliti kegunaan zat X. Berarti kita harus merumuskan masalahnya. Yang pertama, apakah zat X itu? Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada zat X dan lain sebagainya. Nah, setelah kita merumuskan masalah, kita kemudian mengajukan hipotesis. Hipotesis ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, misal, zat X dapat mengobati sakit MA. Ini kita ajukan hipotesis sementara. Kemudian kita kumpulkan data dari berbagai macam sumber, bisa dari buku, internet, literatur-literatur, bukti-bukti fisik, dan lain sebagainya. Nah, karena kita kimia, biasanya kita menggunakan proses praktikum atau percobaan. Kemudian yang keempat, setelah kita kumpulkan datanya, kita olah dan kita analisis data-data tersebut. Setelah kita olah, kita analisis, kita tarik kesimpulannya. Apakah hipotesis yang kita buat tadi benar diterima atau ditolak? Kemudian setelah kita buat hipotesis, barulah kita laporkan hasil penelitian kita dalam bentuk laporan ilmiah.
Nah, kalau kita bekerja di laboratorium, metode ilmiahnya yang pertama biasanya memahami pedoman kegiatan di laboratorium. Jadi nanti biasanya ada buku petunjuk kerja atau buku petunjuk praktikum. Kemudian kita menyiapkan bahan dan alat-alat yang diperlukan saja. Jadi alat-alat yang tidak kita pakai mungkin bisa disingkirkan atau dipindahkan. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan data dengan cara melaksanakan percobaan atau praktikum. Yang keempat, kita olah data hasil percobaan. Kemudian yang kelima, kita analisis dan kemudian kita tarik kesimpulan dari apa yang telah kita kita olah. Kemudian yang terakhir setelah kita membuat kesimpulan, kita komunikasikan hasil penelitian secara lisan maupun tulisan. Biasanya ini dalam bentuk laporan praktikum. Nah, karena kita biasa sering lebih banyak bekerja di laboratorium, kita juga harus tahu keselamatan kerja di laboratorium. Ada apa saja keselamatan kerja di laboratorium? Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau tidak ada kepentingan dalam percobaan atau hanya ingin sekedar mengobrol saja, jadi tidak diizinkan untuk masuk ruangan laboratorium. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Jadi, sebelum kita praktikum, kita pastikan dulu tahu alat-alat yang akan kita gunakan, cara pengoperasiannya, tahu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan karena penasaran, lalu kita menemukan zat X dan zat Y, lalu kita campur. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. 5, yang paling penting dilarang makan dan minum serta merokok di laboratorium. Karena dikhawatirkan laboratorium ini penuh dengan zat-zat kimia, mungkin juga ada bakteri-bakteri jahat sehingga bisa mengkontaminasi makan dan minum kita. Nah, selain itu, pakaian di laboratorium juga ada ketentuannya. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu yang licin atau berhak tinggi. Jadi kalau masuk laboratorium kimia, perhiasan seperti emas itu tidak disarankan untuk dipakai karena emas kalau terkena raksa dia bisa meleleh, nanti emasnya hilang. Oke. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Jadi harus diikat, dirapikan karena bisa menyebabkan kecelakaan. Misal rambutnya tersangkut pada alat yang berputar dan lain sebagainya. Yang ketiga, pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik. Meskipun penggunaan alat-alat keselamatan ini menjadikan tidak nyaman. Jadi APD-nya harus lengkap. Seperti ini contohnya. Ada kacamata, ada masker, ada sarung tangan, ada jas lab. Oke, lanjut. Bekerja dengan bahan kimia. Jadi kalau kita bekerja dengan bahan kimia, yang pertama hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Jadi jangan sering-sering mengambil pakai tangan atau menyentuh, itu dihindari. Kemudian yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Jadi kalau ada uap yang keluar dari hasil percobaan atau dari bahan-bahan kimia itu tidak boleh dihirup langsung. Caranya hanya dengan dikibas-kibaskan saja uapnya. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan mengibaskan ke arah hidung ya. Jadi tidak usah penasaran-penasaran karena melihat warnanya yang bagus, ada pink, ada hijau, ada kuning, kemudian kalian merasa penasaran terus dicicipi. Jangan.
Nah, yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi, bisa pedih dan bisa gatal. Jadi, kalau kalian ketemu bahan kimia yang seperti ini, segera cuci dengan air yang mengalir sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang keselamatan di laboratorium, sekarang kita lanjut pada alat-alat laboratoriumnya. Ini Ibu beri beberapa contoh. Alat-alat laboratorium sangat banyak sekali, bisa kalian lihat sendiri di internet. Ini hanya beberapa contoh atau example saja ya. Ini yang pertama ada glass beaker. Glass beaker di sini fungsinya sebagai tempat menampung cairan atau larutan tertentu. Nah, ini glass beaker bentuknya ada macam-macam ukuran, bisa dilihat sendiri. Yang kedua ada tabung reaksi dan rak. Tabung reaksi digunakan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan sejumlah kecil bahan kimia padat atau cair. Lebih-lebih untuk uji kualitatif. Nah, selanjutnya ini rak. Kenapa tabung reaksi harus dengan raknya? Karena tabung reaksi tidak dapat berdiri sendiri. Bawahnya dia berbentuk bulat, silinder. Sehingga perlu rak untuk penyangganya. Yang ketiga, ada labu ukur atau labu bundar seperti labunya Jin dan Jun ya. Kalau kita temui di film-film Jin dan Jun. Nah, labu ukur di sini digunakan sebagai alat untuk membuat larutan kimia yang bersifat analitik dengan akurasi tinggi dan juga untuk mengencerkan larutan. Misal dari 100 mili mau kita ambil sedikit 5 mili, kemudian kita encerkan pakai labu ukur. Selanjutnya ada gelas ukur. Nah, kalau gelas ukur ini biasa kita temui di toko-toko parfum. Toko-toko parfum, pernah membeli parfum, ketemu alat ini biasanya terbuat ada yang dari plastik dan ada yang dari kaca. Fungsinya ya sudah pasti untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Misal kita mau membeli 5 mili, jadi pakai gelas ukur biar tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, ini Erlenmeyer bentuknya seperti ini, ada beberapa jenis ukuran juga macam-macam. Fungsinya sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu sebagai alat untuk mempermudah proses titrasi. Jadi nanti kalau kita proses titrasi, kita akan ketemu atau menggunakan yang namanya Erlenmeyer. Kimia itu kalau sudah praktikum pasti menyenangkan. Ini kita temui juga sering kita temui juga ada yang namanya pipet tetes. Biasanya gandengannya sama gelas ukur. Misal kita beli 5 mili ternyata kelebihan. Jadi ngambilnya menggunakan pipet tetes. Selain pipet tetes, ada lagi pipet ukur dan pipet volume. Semua ini sama-sama digunakan untuk mengambil cairan. Oke. Nah, ini ada penjepit-penjepit. Ini ada yang dari kayu, ada yang dari besi atau stainless. Ini gunanya untuk menjepit tabung reaksi. Nah, ada kaki 3, kawat kasa, dan pembakar spiritus. Ini adalah seperangkat alat untuk melakukan proses pembakaran. Jadi alat-alatnya untuk kalau mau membakar-bakar, ini pakai ini ya. Kemudian ada cawan penguapan, sudah pasti untuk menguapkan. Dan yang terakhir ada buret, statif, dan klem. Ini biasanya dipakai kalau kita sudah melaksanakan titrasi. Untuk yang lain-lain bisa kita pelajari sendiri. Kemudian lanjut ya, setelah alat-alat laboratorium, nah ini nih yang perlu kita pahami, ada simbol-simbol bahan kimia. Kalau sudah bersimbol seperti ini, artinya dia mudah terbakar. Kalau yang X
berarti dia menimbulkan iritasi. Halo kakak. Kalau yang ini korosif seperti mengikis, ini artinya dapat menimbulkan iritasi gatal. Selain pada kulit, dia juga pada logam. Nah, kalau gambar tengkorak nih, jangan diminum, berarti dia beracun. Kalau yang ini seperti berhamburan, dia artinya mudah meledak. Kalau bahaya biologi seperti ini, dapat karena dia mengandung mikroorganisme yang tidak baik. Misal tisu hasil pembuangan dari pasien itu kan biasanya banyak bakteri-bakterinya yang tidak baik. Kemudian kalau gambar seperti ini adalah bahannya bersifat oksidator. Nah, kalau ada gambar seperti ikan, ada ikannya, ada pohonnya yang kering, artinya dia berbahaya bagi lingkungan. Jadi jangan dibuang ke lingkungan. Nah, kalau ini biasanya sering kita temui kalau kita mau masuk ke ruang radiologi. Karena simbol seperti ini adalah simbol dari simbol radio zat yang sifatnya radioaktif. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat sendiri di internet. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jalurnya jalur tol ya Bu ya? Cepet ya Mas ya? Cepet ya? Enggak, panjang. Oh panjang, katanya suruh panjang. Jadi ini juga bagus sahabat kreatif untuk kamu yang bisa bertanya-tanya langsung, yang belum tentu belum mengerti tentang materi yang mungkin karena dari sinyal ya Bu ya. Iya, Ya Bu Maria ya, benar. karena Iya mungkin dari benar. sinyal. Kamu bisa tonton ulang di RRI Net-nya Sumenep. Jadi di YouTube-nya, di channel YouTube-nya ya. Bagaimana Bu Maria menjelaskan dengan detail sampai masuk ini ya. Hebat Bu Maria menjelaskannya hampir sejam nih sahabat kreatif. Rafka nggak tahu keringetan atau enggak di sana sahabat kreatif. Harusnya milih turun Keringetan keringetan ya. sekali ya Mas ya, benar. Oke sahabat, ada sedikit waktu. Nantinya kita break dulu ya Bu Maria ya. Oh, ya baik. Oke, ada istilah kita water break. Ya. Kita turun minum Menenangkan dulu. Menenangkan dulu. Saya minum dulu ya berarti. Oke, sahabat kreatif, tetap stay tune bareng kita. Ada Agnes Monica, nanti balik lagi bareng Ibu Maria. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Dibuka ya. What you want, but I swear it don't matter. When I walk in the club, there ain't nobody better. Say the truth about me, your girl's a go-getter. And when you watch me move it, don't get no better. Say what you want, but I swear it don't matter. When I walk in the club, there ain't nobody better. Say the truth about me, your girl's a go-getter. And when you watch me move it, don't get no better. Cause nobody keep your head on and quiet like me. On the dance floor, make your body like me. Show you how to do it, better get like me. What's it gonna be? What's it gonna be? Let me see you walk it up, walk it up, walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, let's walk it up. Nobody keep your head on and quiet like me. On the dance floor, make your body like me. Show you how to do it, better get like me. What's it gonna be? What's it gonna be? Nobody keep your head on and quiet like me. On the dance floor, make your body like me. Show you how to do it, better get like me. What's it gonna be? What's it gonna be? Let me see you walk it up, walk it up, walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, let's walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, walk it up, let's go. Let me see you walk it up, walk it up, let's walk it up, let's go. Say what you want, but I swear it don't matter. When I walk in the club, there ain't nobody better. Say the truth about me, your girl's a go-getter. And when you watch me move it, don't get no better. Nobody, 'cause nobody keep your head on and quiet like me. On the dance floor,
RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas. 94,6 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif Pro 2, balik lagi bareng Bu Maria ya, yang pagi ini sudah mau menjelang siang ya, semangat untuk menjelaskan materi sahabat kreatif Pro 2. Untuk kamu yang tanya tapi waktunya sudah mepet ya Bu ya. Oke, sahabat kreatif, bisa diisi di kolom komentar nanti kalau sudah diupload di YouTube-nya RRI Net ya. Habis waktunya. Ya Bu ya. Habis ya Mas ya? Nggak bisa tanya jawab berarti ini ya? Bisa tanya jawabnya nanti kalau sudah diupload di YouTube-nya RRI Net ya Bu ya. Oke, Nah, oke nanti Mas, deh ya, makasih. pasti standby, nanti kita tag juga nama Ibu Maria. Yang jelas pertanyaannya mungkin bisa dijawab, tapi nggak sah ya kalau kita nggak tanya. Tadi kasih sempat mendengar ada gelas beker. Ya. Gelasnya motoris ya Bu? Enggak ya? Bukan. Ada sih beker katanya. Beda ya Bu ya? Ya, beda-beda. Oke. Dan ada satu pertanyaan nih Bu di via WhatsApp, mungkin bisa dijelaskan dengan singkat ya Bu ya. Ya. Apa bedanya pipet ukur dengan pipet volume dan bagaimana penggunaannya? Nah, ukur sama volume itu kayaknya sedikit mirip-mirip. Nah, boleh dijawab dengan singkat Bu? Ya, benar. Langsung saya jawab ya Mas ya. Jadi pipet tadi kan ada 3, ada pipet tetes, ada pipet ukur, dan ada pipet volume. Kalau yang agak mirip itu pipet ukur sama pipet volume. Bedanya kalau yang ukur dia ada skalanya. Misal kita mau mengambil 2 mili bisa karena ada 1 mili, 2 mili, 3 mili, 5 mili. Nah, kalau pipet volume itu tidak bisa. Misal pipet volumenya itu skalanya 5 mili. Kita mau mengambil 3 mili tidak bisa karena dia tidak ada skalanya. Jadi volume yang diambil tertentu. Misal kalau kita mau mengambil yang 10 mili berarti pakai pipet volume 10 mili. Oke. Jadi cara mengambilnya ya, saya lanjutkan ya. Bu, ya. Cara pengambilannya itu bisa dihirup atau disedot kalau zatnya tidak berbahaya. Tapi kalau untuk zat-zat kimia yang sangat berbahaya atau berbahaya itu kita menggunakan yang namanya pillar pipet. Bisa dilihat bentuknya seperti balon terbuat dari karet. Itu bisa dicari, dilihat. Jadi pakai itu untuk mengambil larutannya. Oke, mungkin itu perbedaannya, Mas? Dari skala juga ya Bu ya? Ya, ada skalanya. Satunya dari pakai karet dan satunya dihirup ya ketika bahan itu tidak berbahaya. Enggak. Sama. Dua-duanya bisa dihirup atau bisa gitu. pakai karet. Bedanya cuma pada pengambilan volumenya. Jadi bedanya dari pengambilan volumenya aja gitu ya Bu? Ya. Kalau pipet tetes itu biasanya kalau pas kita minum obat, anak kecil minum obat gitu ya? Oh ya, itu ada tetesnya ya. Pernah sering ya bertemu pipet tetes? Mungkin yang sering kita temui yaitu, tapi kalau pelajar ya mungkin sering kalau sudah masuk lab. Iya, sudah masuk lab biasanya ketemu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Bu di belajar daring pagi ini Bu? Maria, untuk siswa-siswa? Ya, untuk siswa-siswa, semua siswa jangan patah semangat. Selalu semangat walaupun kita tidak bisa belajar secara langsung, bertatap muka, bertemu secara langsung, hanya menggunakan daring, hanya menggunakan misal lewat via telepon, via WhatsApp, Zoom dan lain sebagainya, tetap selalu semangat. Karena kalian adalah generasi yang diharapkan bangsa. Semoga selalu sukses dan sehat selalu, jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa berdoa, selalu bahagia. Wow, luar biasa, amin. Semoga apa yang diucapkan Ibu Maria ini ya dijabah lah, biar kita selalu sehat dan kita selalu keberlangsungan PJJ ini dengan penuh semangat ya Bu ya. Ya, pastinya. Oke. Terima kasih Bu untuk salam juga untuk Dr. Andes Rafyudin ya. Lagi stay tune pagi ini ya. Iya Mas. Sehat selalu untuk Bu Maria. Ya, terima kasih, sehat juga untuk Masnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ber